pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan bergerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mesir, Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang mana nantinya akan dilaksanakan di SMA Negeri Bingin Teluk. Di samping saya ada rekan sejawat saya, Ibu Tiara Budi Utami. Di sini kami akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Iya. Oke Bu, untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi Bu ya. Tujuannya biar nanti setelah kegiatan ini Ibu lebih menjadi percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan lebih baik lagi Bu ya. Amin. Ya baik Bu, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara faktor internal dan eksternal pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti itu Pak. Oh iya Bu, jadi tujuan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan ya, hubungan antara faktor internal dan eksternal pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Bu, ya. Iya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu ya, untuk area pengembangannya nanti ingin seperti apa yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran nanti Bu? Ya, untuk area perkembangan yang hendak dicapai ini saya menekankan pada kognitifnya Pak, pada pengetahuan awal peserta didik. Karena kan Pak, peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan apa saja faktor internal dan eksternal pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, begitu Pak. Iya Bu, jadi intinya area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah arahnya pengembangan kognitif atau pengetahuan Bu ya. Ya, benar. Kemudian Bu, untuk strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan? Yang pertama dari model pembelajaran. Ya, untuk model pembelajarannya Pak, sesuai rencana pembelajaran saya akan menggunakan model PBL Pak. Iya Bu, jadi modelnya model PBL ya, Iya, Blended iya, Learning Bu ya. Kemudian Bu, untuk strategi yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran nanti? Iya, untuk strateginya saya akan mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu, Ya. oke, Bu. Saya mungkin lebih ke arah diferensiasi proses Pak. Oh ya, oke. Jadi Ibu nanti akan strategi dalam mengarahkan pembelajaran adalah diferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi diferensiasi proses Bu ya. Iya. Oke, Bu. Kemudian Bu, dalam penilaiannya dalam bentuk bagaimana Bu? Ya, nanti penilaiannya nanti di akhir pembelajaran itu ada penugasan. Oh ya Bu. Jadi penilaiannya Bu di akhir pembelajaran bentuknya penugasan Bu ya. Kemudian Bu, untuk sasaran kelasnya nanti rencana mau kelas berapa yang Ibu terapkan? Ya, rencananya di kelas 12 Pak. Oh, kelas 12 Bu ya. Itu kapan Bu jadwal akan dilakukan observasi? Iya. Karena saya jadwalnya hari Rabu itu sudah selesai di minggu ini. Iya, Bu. Insya Allah Rabu depan ya Pak. Oh ya Bu, insya Allah minggu depan Bu. Iya, ya. iya.
mungkin itu saja pertanyaan saya, Bu. Saya nanti ketika observasi ingin melihat, mengamati Ibu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nantinya bisa saya mengamati, melihat, dan mengevaluasi dari proses observasi pembelajaran Ibu di kelas, Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik observasinya nanti. Kemudian nanti setelah observasi kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi, Bu ya. Mungkin itu saja, Bu ya. Sekian, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anak Ibu? Sebelum mulai belajar kita periksa kerapian dulu. Mohon berdiri. Oke, cowok sudah ganteng semuanya. Yang cewek jilbabnya dirapikan dong. Rambutnya keluar itu. Bagus. Sudah merasa ganteng, duduk. Naik jadi duduk. Oke, sudah. Rena, banyak yang terakhir ya? Absen dulu ya. Adi dan Aban Vista. Adrian Betran Fedrik. Gita, Ibu Imelsi, Rindu, Melody, Mona, Ramen Saputra, Lama Sindi Susilawati, Rangga Irawan, Reza Mas Zandi, ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Oke, ini pertemuan pertama di kalian kelas 12. Oke, di kelas 11 dulu kalian pernah belajar tentang sel? Sudah pernah? Masih ingat apa itu sel? Ada yang tahu apa itu sel? Boleh angkat tangan yang tahu? Oke, ansah apa itu sel? Unit terkecil dari makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan apa saja itu? Reza boleh? Manusia dan hewan. Manusia dan hewan ada lagi?
Tentang tumbuhan cabai, tentang perkembangan tumbuhan cabai, tentang tumbuhan cabai. Nah, kira-kira dari video yang kalian lihat tadi sudah kebayang belum ciri-ciri pertumbuhan itu apa? Kebayang belum? Kebayang belum, Kak? Kira-kira tumbuh itu kayak mana? Oke, ini pakai sudah ada. Ini kalau buka halaman jadi kira-kira apa itu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan? Apa perbedaannya? Silakan tulis di catatan kalian. Kalian cari di paket ya. Siapa? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau dari video yang kalian amati tadi, nah kira-kira apa perkembangan itu? Apa perkembangan itu? Pertumbuhan ya pertumbuhan itu sampai ke dewasa ke dewasaan.
Siapa yang mau jawab? Kalau kalian dari kelompok kalian, dari kelompok 1, pertumbuhan itu apa? Perkembangan itu apa? Siapa yang mau jawab? Bisa aja Pak Rahman atau Imelsi. Rahman bisa aja. Oh iya Rahman boleh. Jadi boleh Rahman. Tiga. Menurut kelompok kalian apa? Tumbuhan adalah perubahan dari makhluk hidup yang meliputi
wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi, yang mana beberapa minggu yang lalu kami sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi, yang mana pada kali ini saya dibersamai oleh Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu, ya. Oke, Bu, kali ini kita akan melaksanakan observasi, ya. Yang mana beberapa minggu kemarin kita melaksanakan pra-observasi, melaksanakan observasi di kelas dalam pembelajaran Ibu Tiara, ya. Oke, Bu, langsung saja, Bu, di pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan observasi terhadap pengamatan saya pembelajaran Ibu di kelas, ya. Ibu, yang pertama langsung saja, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas beberapa minggu kemarin? Ya, jadi keperasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran minggu kemarin itu Pak, sedikit lega, sedikit puas lah dengan mengajar itu, tapi ada sedikit hal yang membuat saya kurang puas gitu Pak dalam pembelajaran. Tapi Ibu sudah merasa lega dan ada sedikit merasa belum Ada yang kurang. terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan, ya. Iya Pak. Yang kedua, Bu, ya, bagaimana perasaan Ibu saat mengajar, ada kehadiran supervisor atau observer? Ya, mengajar ada supervisor itu rasanya tegang Pak, agak takut was-was karena kan tidak terbiasa begitu Pak. Biasa kan mengajar tuh hanya saya dan siswa begitu, jadi tiba-tiba ada yang mengamati, itu jadi bawaannya sedikit tegang begitu Pak. Tapi lama-lama itu sudah tidak lagi awal-awalnya saja. Jadi perasaan Ibu saat itu tegang. Iya. Tapi mudah-mudahan kedepannya tidak ada lega lagi lah, santai lah, gitu, ya. Kemudian, Bu, pertanyaan yang ketiga, ceritakan kembali, Bu, ya, terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas, gitu. Ada proses-proses pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut. Baik Pak, jadi proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu sudah saya lakukan semua, ya, dari membaca tujuan pembelajaran, melaksanakan sintaks nilai pembelajaran saya kan menggunakan PBL itu Pak. Iya. Ya, alhamdulillah terlaksana semuanya begitu. Iya, Bu. Ya. Jadi, sesuai dengan apa yang saya amati, memang singkat pembelajaran Ibu di kelas sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum terlaksana, Bu, ya. Kayak gitu, Bu, ya. Untuk model pembelajaran itu bagaimana, sudah terlaksana atau belum? Itu kan memakai model pembelajaran PBL. iya, Iya, untuk model PBL kemarin sintaknya sudah terlaksana. Iya. Yang proses ininya Pak, pendekatan berdiferensiasi. Iya, betul, ya. Iya, itu. Saya kan menggunakan yang proses kan Pak, ya. Iya, Bu. Proses, Ya. Jadi saya merasa agak kurang juga di dalam menjelaskan untuk yang kinestetiknya Pak. Iya. Kalau untuk audio dan visual saya rasa sudah, kinestetiknya mungkin agak belum juga ya Pak. Jadi pengembangannya ke arah pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Iya. Proses, Bu, ya. Iya. Nah, jadi prosesnya menjadi belum terlaksana dengan baik terhadap pembelajaran gaya belajar kinestetik, Bu, ya. Kemudian, Bu, selain itu apa hambatan yang terjadi dalam pembelajaran Ibu beberapa minggu kemarin di kelas, Bu? Ya, jadi hambatan yang saya rasakan itu Pak, pertama karena persiapan itu loh Pak, persiapan menyiapkan alat proyektor itu. Ya itu kan menyiapkannya di saat sudah bel masuk, sudah jam masuk baru menyiapkan, baru ini dipasangkan di kelas, itu kan sehingga waktu itu sudah terpakai. Proses pembelajaran itu sudah terpotong karena untuk memasang alat tersebut. Itu hambatan pertama ya Pak, ya.
untuk proses belajarnya itu saya merasa yang siswanya masih ada yang kurang aktif Pak, masih banyak yang belum memberikan pendapat. Iya, iya. Yang pendapat yang itu saja, siswa yang itu saja begitu. Jadi intinya Bu, kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin itu teknis dalam pemasangan alat proyektor, kemudian di teknis yang kedua keaktifan murid Bu. Iya. Jadi yang bertanya siswa Yang itu. Iya, itu ada apa solusi Ibu untuk menanggapi atau menyelesaikan kendala-kendala yang dialami kemarin Bu? Iya, jadi kalau untuk yang persiapan tadi nanti mungkin akan meminta bantuan ketua kelasnya untuk mempersiapkan proyektor sebelum bel masuk itu sudah dipersiapkan di kelas. Kalau dalam pembelajaran yang masalah siswa tadi itu kan ya pasti kesalahan saya. Iya, iya. Karena kurang memaksimalkan Iya. untuk siswa itu memberikan pendapat atau bertanya. Saya kan meminta siswa bertanya itu siapa yang mau bertanya, Iya, siapa iya. yang mau menjawab, seperti itu Pak. Jadi mungkin ke depannya nanti saya akan lebih menunjuk siswa langsung. Iya, iya. Misal sebut si A, Hmm. coba si A bertanya, coba si B, kasih pendapat seperti itu Pak nanti. Oh, iya. Itu ya. Itu saja Bu untuk solusinya. Iya seperti itu. Jadi solusi yang Ibu hadapi yang pertama tadi terkait dengan teknik, nanti Iya. Ibu akan memanfaatkan atau mengurus siswa ketua Iya. kelas Bu ya untuk Iya, memasang proyektor. Kemudian yang kedua tadi aktifan belajarnya tadi sudah Ibu katakan dari awal biaya pembelajaran kinestetik yang kurang ya. Jadi mungkin Ibu kedepannya lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan daya belajar bukan menyampaikan materi Iya. ya. Itu kapan rencana Ibu akan melakukan perbaikan atau perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Jadi rencananya pertemuan berikutnya itu sudah saya laksanakan itu Pak. Iya. Ya, kan minggu kemarin kita sudah evaluasi hari ini, jadi saya tahu kan kekurangannya dan bagaimana solusinya. Jadi insya Allah minggu depan pertemuan berikutnya sudah saya laksanakan. Jadi intinya Ibu akan melakukan perubahan ke depannya insya Allah ke perubahan yang lebih baik lagi Bu ya, dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid Bu ya. Mungkin itu saja Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah membersamai saya selaku supervisor atau observer mulai dari observasi dan saat ini pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu ya.